Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kedua kali ini kita akan membahas mengenai variabel dan tipe data. Variabel dan tipe data merupakan kedua hal yang tidak bisa dilepaskan ketika kita belajar bahasa pemrograman apapun, baik C++ maupun Java. Variabel adalah simbol yang digunakan untuk menyimpan sebuah nilai, sedangkan tipe data adalah jenis nilai yang akan disimpan pada variabel. Oke, untuk lebih jelasnya mari kita akan mencoba. Kita buat project baru terlebih dahulu di Java application. Kemudian kita buat project name-nya adalah project 2. Tempat penyimpanannya saya pilih di desktop. Kemudian belajar Java kita buat di sini main kelasnya saya buat manual, finish. Kemudian langkah berikutnya saya akan membuat Java main class dengan nama main classnya adalah data. Kemudian package-nya com.polman.program. Biar program saya terlihat dengan jelas, ini komennya saya hapus saja ya. Tipe data pada pemrograman Java itu terbagi menjadi dua, yaitu tipe data primitif dan tipe data non-primitif. Tipe data primitif adalah tipe data yang disediakan oleh pemrograman Java, sedangkan tipe data non-primitif adalah tipe data yang merujuk ke suatu alamat memori tertentu. Berikut ini merupakan jenis-jenis tipe data primitif. Yang pertama ada byte, short, integer, long. Ini adalah tipe data untuk angka desimal, tidak bisa digunakan untuk huruf dan tidak bisa juga untuk angka yang berkoma. Kemudian tipe data kedua ada float dan double. Float dan double itu digunakan untuk data yang bernilai koma. Ya, misalnya 5,77, 6,77 dan seterusnya. Kemudian ada boolean, ini adalah tipe data yang nilainya hanya true dan false saja. Kemudian ada tipe data char. Char adalah tipe data karakter, dia hanya berisi satu buah karakter, misalnya A saja, B saja, C saja, dan seterusnya. Kemudian di kolom kedua ada size. Ini adalah kapasitas memori. Ada 1 byte, 2 byte, 4 byte, dan 8 byte. Kalau size-nya ini kecil, maka berpengaruh dengan kapasitas tipe data yang akan kita gunakan. Misalnya untuk yang tipe data byte dengan size-nya 1 byte itu cuman bisa menuliskan angka minus 128 sampai ke 127. Sedangkan di sini ada yang long, yang paling besar, ya size-nya adalah 8 bits. Itu bisa menulis angka dari minus 9, 223, 372, 036, 854, 775, 808 sampai 9223, 372, 036, 854, 775, 807. Jadi bisa sampai 19 digit angka. Nah, berikut ini adalah contoh penulisan tipe data dan variabel pada pemrograman Java. Tipe datanya, kemudian spasi,
lalu variabelnya. Kemudian kalau mau dibuatkan nilainya misalkan sama dengan 5, jangan lupa belakangnya ada titik koma. Float juga sama seperti itu dengan nilai datanya, misalnya nilai data berkoma. Kemudian char, ini ada sedikit perbedaan, yaitu diberikan petik 1 di depan dan di belakang karakternya. Kemudian kalau bold itu nilainya true atau false. Setelah itu kita akan menjalankan programnya. Sebelum menjalankan programnya, saya tambahkan di sini program untuk menampilkan biar kelihatan nanti hasilnya. Kita tunggu sebentar ya. Oke, maka hasilnya akan keluar 5,99 untuk float, D untuk karakter, dan true untuk yang boolean. Lalu kita akan mencoba tipe data non primitif. Kita ambil contoh satu yang tipe data non primitif string. Cara penulisan programnya seperti ini. String dengan S kapital, kemudian spasi, variabelnya boleh apa saja. Kemudian untuk penulisan datanya itu diawali dengan petik 2 dan diakhiri petik 2, kemudian titik koma. Setelah itu program di bawahnya ini adalah program untuk menampilkan. Saat menampilkan jangan lupa ya, di sini variabelnya tulisannya harus sama. Kita run, maka keluar tulisan run hello world. Di sini sesuai dengan yang kita tuliskan di dalam datanya. Ini adalah contoh penulisan tipe data array. Array adalah sebuah variabel yang bisa menyimpan banyak data dalam satu variabel. Contohnya seperti ini penulisannya, string, kemudian buka tutup kurung siku, kemudian nama variabelnya, ini satu variabelnya, kemudian datanya ada banyak. Ini data ke 0, data ke 1, 2, 3, 4, ya, dan seterusnya. Kemudian untuk program di bawahnya ini adalah program untuk menampilkan. Contohnya system.out dan println nama variabelnya, kemudian dalam kurung siku. Ini data yang mau kita panggil. Misalnya 0, maka saya akan memanggil data Linda. Kalau misalkan saya buat 1, di sini saya akan memanggil data Adi. Contohnya saya buat 1. Kemudian saya runkan. Maka di sini akan muncul Adi namanya. Kemudian kalau saya mau panggil semua, maka saya buatkan programnya untuk dipanggil semuanya. Di sini dari 0, 1, 2, 3, maka akan muncul hasilnya seperti ini. Linda, Adi, Ricky, Sidik, dan semuanya. Tambah satu lagi, Josie ya. Kita tambah satu lagi, Raika. Heran, maka akan muncul semua namanya. Lalu kita akan belajar cara input data. Ini programnya sudah saya buat. Yang pertama, di sini ada deklarasi variabel. Tipe data yang saya pakai string untuk nama dan alamat, dan integer untuk usia dan gaji. Kemudian di baris ke-13, scanner keyboard sama dengan new scanner system.in. Ini adalah program Java untuk input data atau scanner baru. Kemudian untuk tipe data
untuk scanner ini harus diimport Java Utility Scanner terlebih dahulu. Caranya saya Ctrl Z dulu. Nah, ini ada simbol lampu di sini. Ini saya klik, kemudian Add Import for Java Utility Scanner. Kemudian ini program untuk menampilkan halaman 17 baris 17 itu menampilkan nama karyawan titik 2. Kemudian baris ke-19 ini untuk memasukkan namanya. Kemudian baris ke-21 untuk menampilkan alamat titik 2. Kemudian baris ke-23 untuk memasukkan alamat, input alamat. Kemudian baris 25 ini menampilkan usia titik 2. Lalu di baris 26 ini input usia. Baris 28 menampilkan gaji titik 2. Baris ke-29 itu memasukkan nilai gaji. Di sini ini untuk menampilkan di halaman di baris 34 sampai dengan 37 itu untuk menampilkan data hasil input yang sudah kita masukkan. Nama, alamat, usia, dan gaji di sini ya. Oke, coba kita running. Oke, masukkan nama karyawan, misalnya Adi, saya ketik Adi, enter. Alamat Polman Babel saya buat, enter. Usia, nah, karena kita menggunakan datanya adalah integer, ini tidak boleh menggunakan huruf, jadi harus angka. 27, enter. Gaji ini juga kita menggunakan integer, itu tidak boleh menggunakan koma dan huruf, jadi saya masukkan 2 juta. Maka saya enter lagi, dia akan menampilkan data yang telah kita inputkan tadi. Nama karyawan Adi, alamat Polman Babel, usia 27 tahun, gaji 2 juta rupiah. Ya, titiknya ini nggak dianggap sama dia karena dia menggunakan integer tadi. Jadi dia hanya membaca yang nilai desimalnya saja. Berikutnya kita akan mencoba untuk input data menggunakan tipe data array ya. Yang pertama ini kita akan membuat array-nya dengan string, buka kurung tutup kurung siku. Variabelnya buah. Kemudian new string dengan panjang data array-nya adalah 5. Kemudian membuat scanner. Di atasnya ada import scannernya. Lalu di sini ada for ini untuk looping ya. Tipe data for-nya adalah integer. For ini akan berulang sampai dengan like. Like ini adalah atribut untuk mengambil panjang dari array-nya. Kalau like-nya di sini buat like, maka like-nya di sini adalah 5. Kemudian i++ artinya setiap kali mengulang dia akan ditambahkan 1. Kemudian di baris 16 ini dia akan menampilkan buah ke
dan i-nya udah mengulang berapa kali? 0, 1, 2, 3, 4 gitu. Sampai like-nya ini penuh. Sampai like-nya sama dengan 5. Kemudian buah i sama dengan buah ke berapa sesuai dengan nilainya i-nya, diambil datanya scanner, lalu bagian bawahnya menampilkan garis strip-strip di baris kedua 3. Ini menampilkan semua array 2, 3, dan 4. Ini menampilkan semua array. Kita contohkan, saya running, buah ke 0 mangga, buah ke 1 jeruk, buah kedua apel, buah ketiga semangka, buah keempat melon. Maka dia akan menampilkan semua array-nya, yaitu mangga, jeruk, apel, semangka, dan melon. Demikianlah video pemrograman Java yang kami buat. Kurang dan lebih kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.